Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Pernaldi. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya berasal dari instansi SMK Negeri 1 Suterang. Pada kali ini saya akan berbagi mengenai penerapan proses pembelajaran berdifferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran. Seperti apa pembelajaran tersebut? Silakan ikuti tayangan video berikut ini. Oke, semua sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Siap, good. Dulu kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan cek hadiran terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir ini? Sal, Wendy. Wendy. Sal, Iko, Wendy. Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Iko. Ada yang tahu kabar Iko? Wendy. Ya, apa lagi? Jadi satu lagi. Wendy. Ada yang tahu? Oke. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir hari ini. Proses pembelajaran, Bapak akan tanya dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Nanti kalian tuliskan di selembaran ini. Bisa jadi perasaannya sedih, ada marah, kemudian ada galau, terserah. Nanti tuliskan di sini. Kalau mau buat emoji juga bisa, atau emoticon silahkan kalian buat, atau tulisan juga boleh kalian tulis di sini nanti. Oke, silahkan dibuat. Mungkin sudah selesai menggambarkan perasaannya hari ini. Silakan angkat semua yang Anda buat. Ada angkat. Angkat. Nah, ada perasaannya yang bahagia. Ini apa? Bahagia sekali. Ini bahagia dan sedih. Ada bahagia dan sedih. Senang. Lagi. Banyak apa? Siapa? Merasa tidak senang, kemudian ada yang kacau, ada yang marah, sekaligus menangis. Oke, itu perasaan hari ini. Nah, sekarang kita sudah dapat 4 teman kita yang sudah membuat perasaannya hari ini. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa bahagia, ada yang kacau, ada yang senang. Nah, sekarang kita minta satu persatu teman kita akan menyampaikan hasil perasaannya hari ini. Kita mulai dari Lupa dulu. Silahkan sampaikan Lupa. Ya, saya menyampaikan perasaan saya sekarang ini. Pesan saya sekarang ini sedikit kacau atau bingung memikirkan masa depan saya. Apakah saya bisa melalui ini semua dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Oke, luar biasa sekali. Di perasaan Lupa hari ini kacau memikirkan masa depannya. Kira-kira seperti apa masa depannya? Oke, lanjut. Dian. Perasaan saya yang menyenangkan, bahagia. 2 minggu lagi lulus. Mantap. Jadi si Dian perasaannya hari ini bahagia dan senang karena 2 minggu lagi akan lulus. Oke, lanjut. Yasin.
Saya bahagia bentar lagi tamat. Dan saya masih sedih. Saya merasa sedih banyak dikiwongkan gitu. Jadi perasaannya di sini Yasin ada dua. Yang pertama senang, lagi mau lulus, dan ada sedih. Sedihnya karena harus membayar uang bukan. Oke, lanjut. Netra. Oke, perasaan saya hari ini itu bahagia karena bisa bertemu kembali dengan teman setelah beberapa hari libur. Dan saya juga merasa sedih karena sebentar lagi kita akan lulus dan akan sangat sulit untuk bisa bertemu dan tertawa bersama lagi. Oke. Jadi perasaan Netra ada senang, ada bahagia. Kalau bahagianya rasa lagi mau lulus. Kalau sedihnya karena nanti tidak lagi bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Silakan dulu. Iya. Tadi kita sudah melihat seperti apa perasaan teman-teman kita, ada yang senang, ada yang sedih. Mudah-mudahan itu akan menjadi semangat kita untuk belajar lagi, karena sebentar lagi Anda akan tamat dan nanti dapat lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang komponen instalasi listrik. Nah, berbicara mengenai komponen instalasi listrik, mungkin pasang komponen ini sudah sering kalian jumpai di rumah kalian masing-masing, kemudian sering kalian gunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan komponen instalasi penerangan sederhana. Jadi setelah mempelajari komponen ini, kalian dapat menjelaskannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami tata letak komponen instalasi listrik. Jadi setelah kalian tahu apa itu komponennya, apa jenisnya, apa namanya, kalian bisa menentukan posisi komponen tersebut di mana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami gambar diagram garis tunggal. Nah, jadi kita harus juga memahami gambar diagram garis tunggal. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, peserta didik dapat merancang gambar instalasi listrik. Jadi akhir pembelajaran nanti kalian harus bisa membuat gambar instalasi listrik untuk menempatkan komponen-komponen yang akan kalian pasang. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita masuk materi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Nah, selanjutnya untuk mempelajari apa saja komponen yang ada pada instalasi listrik, Bapak akan membagikan beberapa kelompok sesuai dengan minat yang saya miliki. Jadi nanti ada 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti silakan bekerja kelompok sesuai dengan minat masing-masing. Oke, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Sekarang hasil diskusi kita sudah selesai. Jadi nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai nanti dari kelompok 1, kemudian setelah itu baru kelompok 2, dan terakhir adalah kelompok 3. Nah, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang komponen instalasi. Yang pertama yaitu ada kabel yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan yang kedua ada MCB yang berfungsi sebagai pengaman terhadap beban lebih dan fungsikan. Dan yang ketiga ada lampu
yang berfungsi sebagai penerangan dalam instalasi listrik. Dan yang keempat ada saklar yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Dan yang kelima ada stop kontak yang berfungsi sebagai penguara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Sekian, terima kasih. Nah, ada semua dari hasil diskusi yang kalian sampaikan tadi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengenai komponen instalasi listrik itu sangat betul sekali. Ada saklar, ada MCB, ada kabel, kemudian ada KWH meter dan kontak. Itu semua betul sekali bahwasannya apa yang kalian sampaikan tersebut sedang mengandung, sedang memuat apa itu komponen instalasi listrik. Nah, sekarang kita lihat apakah yang kalian buat itu betul. Pak Hasan sudah betul semuanya. Karena yang pertama sesuai komponen instalasi listrik yang pertama yaitu pengaman. Nah, ini adalah pengaman instalasi listrik. Apa namanya ini? MCB. Sudah pernah lihat di rumah? Nah, apa fungsi MCB? Sebagai pengaman terhadap beban lebih dan Sebagai pengaman terhadap beban lebih dan fungsi sikat itu fungsi dari MCB. Nah, yang kedua, mungkin sudah pernah juga lihat di rumah, sudah pernah lihat? Nah, ini namanya KWH meter. Apa fungsi KWH meter? Yo, apa fungsi KWH meter? Masuk ke rumah. Sebagai pencatat daya listrik yang dipakai oleh konsumen. Oke, ini fungsinya sebagai pencatat daya yang dipakai oleh konsumen. Jadi berapapun kalian bayar nanti ini sudah tercatat oleh KWH meter. Berikutnya ada penghantar. Nah, ini penghantar. Sudah pernah lihat ini? Nah, apa ini namanya? Kabel. Apa fungsi kabel? Sebagai penghantar arus listrik. Komponen berikutnya ada fitting. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ada fitting katanya. Apa fungsi fitting? Untuk kedudukan lampu. Untuk kedudukan lampu. Berikutnya ada stop kontak. Sudah pernah lihat ini? Ya, berarti sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsi stop kontak? bukan beda. Kontak. Oke, betul sekali, sebagai penghubung sumber listrik dengan komponen-komponen elektronik. Ini drum, Mang. Eliminasi. Dah. Dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi, mulai dari diskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi, kemudian sudah Bapak jelaskan juga tadi di depan. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi atau kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang Anda dapatkan hari ini tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, yang kalian dapatkan belajar ya, ada mendapatkan apa? Komponen. Ya, sama listrik, ada pengaman listrik, ada pedal, apa lagi? Kabel, kontak, sistem lampu. Oke, untuk pelajaran kita hari ini mungkin sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar mengenai diagram garis tunggal dan diagram penolakan. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira apa perasaan Anda setelah kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Bahagia. Siap, Krak. Sebelum kita pulang, mari kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hasil pembelajaran yang saya laksanakan tadi, yang itu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan dalam proses pembelajaran, di sini terlihat peserta didik sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka merasa senang karena dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan mereka dipetakan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing.